Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati Uar. Saya adalah mahasiswa S2 pada program studi Manajemen Pelayanan Kesehatan pada Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang cara pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS. Semoga dengan video saya ini dapat membantu teman-teman yang sementara menyusun skripsi ataupun tesis dalam pengolahan data penelitiannya. Kita mulai ya teman-teman. Yang pertama-tama harus kita siapkan adalah mendownload aplikasi Smart PLS pada laptop ataupun komputer teman-teman. Yang kedua, data Excel yang berisi data hasil penelitian yang disimpan dalam bentuk CSV. Seperti ini ya data Excel-nya. Kita simpan dalam bentuk CSV. Kemudian catatan atau modul PLS. Dan yang terakhir adalah kertas kerja. Kertas kerja ini, kertas kerja ini kita siapkan untuk mengisi bahan dari pengolahan data kita. Hmm. Ya, kita mulai teman-teman. Pertama-tama, kita akan membuat satu folder. Dalam hal ini di sini kita klik New Project. New Project, nama filenya kita akan buat latihan 6. Create. Kemudian, pada latihan 6 ini ada dua yang harus kita lakukan sebagai langkah awal. Yang pertama adalah import data file dan create model. Pertama adalah kita klik import data file. Import data file, kita akan pilih data Excel yang sudah disimpan dalam bentuk CSV. Seperti ini, kemudian kita import data. Akan tampak seperti ini, data yang kita import. Kemudian kita akan kembali atau back, dan kita pilih create model. Pada create model ini, kita akan pilih di sini yaitu PLS SAM. Di bawah ini saya akan beri nama data PLS 6. Kita save. Ya, akan tampak seperti ini. Data yang sudah kita uraikan pada Excel akan tampak seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat kerangka. Kita akan membuat eh, eh, kerangka dari indikator yang kita ini tersebut. Pertama-tama yaitu kita akan klik dari XL1 sampai pada XL5. Kita seret ke tengah. X1-nya kita akan beri nama kepemimpinan. Kita enter. Kemudian dari X2 sampai pada X5. X21 sampai pada X25. Kita seret ke tengah. Kita akan beri nama X2-nya lingkungan kerja. Kemudian
X3. X31 sampai pada X35 terseret ke tengah. Kita akan beri nama stres kerja. Selanjutnya, untuk bisa kita tambahkan lagi, kita akan perkecil. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah variabel Y. Y1 sampai pada Y4. Kita seret lagi ke tengah. Kita beri nama kinerja. Ya, seperti ini. Kemudian variabel ini akan kita rapikan. Variabel ini akan kita rapikan. Saya akan rapikan dengan klik select, anak panah kiri, kanan, ataupun atas dan bawah, terserah. Yang penting kita akan rapikan sesuai dengan kertas kerja kita. Dan rapikan sesuai dengan kertas kerja kita. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan hubungkan. Untuk menghubungkan, kita akan klik connect. Dari connect ini, saya akan tarik dari kepemimpinan. Kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Kemudian lingkungan kerja mempengaruhi kinerja. Kemudian stres kerja mempengaruhi kinerja. Kemudian kepemimpinan mempengaruhi stres kerja. Lingkungan kerja mempengaruhi stres kerja dan kepemimpinan mempengaruhi lingkungan kerja. Kira-kira seperti ini variabel kita. Kita akan cocokkan dengan kertas kerja kita sesuai permintaan kita buat kerangka konsep seperti gambar yang ada di bawah ini. Ya, apakah sudah sesuai dengan gambar yang ada? Kira-kira seperti ini, sama seperti kertas kerja kita, sama seperti yang kita buat pada Smart PLS. Ya, kurang lebih seperti ini. Karena sudah sesuai, saya akan screen layarnya untuk pindahkan ke kertas kerja. Kira-kira seperti ini kertas kerja kita. Sudah saya pindahkan ke kertas kerja. Hasilnya seperti ini pada kertas kerja kita. Iya, kemudian kita akan lanjutkan dengan kita kembali ke PLS-nya. Kita kembali ke aplikasi PLS. Ya, kemudian data kita ini akan
Kita akan lanjutkan untuk membuat kita akan lanjutkan untuk membuat outer loadingnya. Kemudian kita akan klik calculate. Calculate yang kita pilih di sini adalah PLSM algorithm. Start calculation. Ya, di sini telah nampak nilai yang ada sesuai dengan hasil penelitian kita. Dari data ini, kita harus melihat berdasarkan kertas kerja kita, apakah ada indikator, apakah ada indikator yang kurang dari 0,5. Ya, pada kertas kerja kita, apakah ada indikator yang kurang dari 0,5? Jika ada indikatornya, maka indikator tersebut kita buang dan kita akan running ulang. Oke, kita akan kembali ke PLS-nya. Ya, kita lihat di sini untuk mengingatkan kita datanya ini kita akan screenshot. Jadi kita akan lihat di sini ya outer loadingnya. Di sini ada yang harus kita hilangkan yang kurang dari 0,5 dan harus kita buang. Ya, dengan cara kita kembali dulu, kita back, lalu kita kita calculate, lalu pilih PLSM, terus start calculation. Nah, kita akan hilangkan, kita back dulu, kita akan keluarkan ini ya, supaya mengingatkan kita, mohon maaf, kita calculate lagi, kita PLSM algorithm, start calculation, seperti ini, kita outer loading untuk kita lihat, ya X1-nya 0,6, ya berarti tidak ya, X12 minus 0,493. X13 0,834. X14 adalah minus 0,817 dan X15 juga adalah minus 0,523. Berarti 4 di antara dari X1 ini atau kepemimpinan ini harus kita buang. Kemudian pada X2 ada pada lingkungan kerja yaitu X1, X21, X22, dan X23. Sedangkan pada variabel X31, X32, X33-nya kita tidak buang, X34 dan X35-nya akan kita buang. Begitu pula dengan variabel Y atau kinerja. Pada variabel kinerja akan kita buang juga yaitu variabel Y1 dan variabel Y2. Untuk mengingatkan kita, gambarnya akan saya screen dan saya pindahkan ke kertas kerja. Kita pindahkan ke kertas kerja. Ini untuk bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengingat untuk proses menghapus eh, data yang harusnya kita hilangkan. Seperti ini di kertas kerja kita. Ini kita simpan dulu pada kertas kerja kita.
seperti ini. Kemudian kita kembali ke ya, yang kita hapus adalah X1 X12 akan back. Maaf, ini kita del. Kita akan hapus mulai dari variabel X12. Saya akan pilih dari variabel X12 sampai pada X15. Kita del. Kemudian kita lihat pada kertas kerja kita. Untuk variabel X2 yang kita hapus adalah X21 sampai X23. Kita kembali ke Smart PLS. X21 sampai X23. Ini akan kita del. Kemudian kita lihat lagi ke kertas kerja kita. Pada variabel X3 yang kita hapus adalah X34, X34, dan X35. Yang kita hapus adalah X34 dan X35. Kemudian pada variabel Y yang kita hapus adalah Y1 dan Y2. Y1 dan Y2. Kita del. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk mempermudah kita dalam mengingatnya, kita akan screen variabel yang sudah kita akan kembali ke calculate. Kita klik PLSM algorithm, kita start calculation, dan kita akan lihat ini adalah outer loading nilai yang sudah sesuai, yang tidak ada minus 0,05, yang sudah tidak ada 0,05. Ini semua adalah nilai yang sudah valid. Untuk mengingatkan kita akan screen daftar nilai yang sudah valid, akan kita pindahkan ke kertas kerja kita. Kita back, kita screen juga variabel yang sudah terbaca, semua angkanya valid. Saya akan screen dan pindahkan ke kertas kerja.
Kira-kira seperti ini kertas kerja kita. Saya sudah pindahkan gambar yang valid yang sudah tidak berisi file. Tidak ada nilai 0,5. Ya. Selanjutnya, kita akan tampilkan tabel EVE-nya. Kita kembali dulu ke PLSM. Kita kembali ke PLS-nya. Di sini kita akan buat average variance extract atau AV. Untuk membuat average variance extract, kita akan back atau kembali. Mohon maaf, sudah ya. Kita akan pilih calculate. Di sini kita akan pilih PLS SEM algorithm. Kita start calculation. Kemudian di sini kita akan lihat contourity and reliability and validity. Ya, construct reliability and validity. Akan tampak hasil nilai seperti ini. Nilai yang tervalidasi. Kita akan lihat di sini nilai kinerja adalah 0,906, terus pada lingkungan kerja 0,614, dan yang stres kerja 0,762. Kemudian hasil kita ini akan saya share screen untuk saya pindahkan ke kertas kerja. Kita pindahkan ke kertas kerja kita dan akan tampak hasilnya seperti ini. Akan tampak di kertas kerja kita seperti ini. Kita lihat teman-teman. Ya, telah tampak tabel AV-nya di sini, yaitu Contract Reliability and Validity. Sudah kita copy ke kertas kerja kita. Selanjutnya, kita akan buat tabel convert untuk kita tampilkan di kertas kerja kita. Kita kembali ke PLS. Kita kembali ke PLS. Kita akan pilih convert-nya. Kita akan screen convert-nya. Kita pindahkan ke kertas kerja. Tabel convert-nya akan tampak seperti ini. Pada kertas kerja kita, sudah kita pindahkan. Terlalu besar, akan kita kecilkan sedikit. Iya. Selanjutnya, kita akan buatkan tabel composite reliability berdasarkan
Kita akan screen lagi tabel composite and reliability. Kita pindahkan ke kertas kerja. Ya, karena saya menggunakan eh, karena saya menggunakan angka yang harus minus 0,5, maka pada data kita ini kita bisa lihat adakah nilai yang terbaca minus 0,5. Tapi karena datanya sudah valid semua, maka di antara semua data ini sudah tidak lagi terbaca nilai minus 0,5. Selanjutnya, setelah AV, kita pengen eh, kita ingin melihat eh, eh, kita akan lihat eh, model fit. Sesuai kertas kerja kita, kita akan lanjut untuk melihat inner modelnya. Untuk inner model ini, kita akan kembali ke back atau kembali, kita akan klik calculate, PLSM algorithm, dan start calculation. Ya, setelah start calculation, karena kita akan melihat eh, menampilkan tabel R square-nya, maka di sini kita akan tampilkan R square-nya. Ya, untuk R square ini, ya, akan nilainya seperti ini, yaitu nilai kinerjanya 0,442, untuk lingkungan kerjanya 0,90. Untuk itu kita akan pindahkan tabel R square kita ini ke kertas kerja. Saya akan share screen lagi tabel R square-nya untuk kita pindahkan ke kertas kerja. Iya, datanya sudah terbaca. Ya, R square-nya sudah kita pindahkan ke kertas kerja. Ya, kita akan lihat di sini R square-nya sudah terbaca, kinerja, lingkungan kerja, dan stres kerja. Berapa yang kita akan lihat R square-nya? Ini sudah terbaca di sini 0,4, 0,09 untuk lingkungan kerja dan stres kerjanya 0,513. Oke, ada lagi yang kita cari adalah nilai uji hipotesisnya atau uji kesesuaian model. R square-nya sudah ya. Kita cari dengan rumus cari R square-nya sunya. Ini beda antara referensi. Kita akan lihat ke kesesuaiannya. Kalau menurut Yono bahwa 0,25 itu lemah.
Sedangkan 0,50 itu moderate. Berarti di antara ketiga ini semua adalah moderate. Semuanya adalah moderate karena nilainya rata-rata 0,513. Kalau 0,025 maka lemah. Tapi karena ini nilainya di atas 0,50, maka nilainya adalah moderat atau standar. Kemudian kita akan cari untuk model fit. Ya, bagaimana kita akan melihat nilai untuk nilai model fitnya, kita akan uji kesesuaian model menggunakan beberapa indikator statistik. Di antaranya standar mean square residual, Nomad Fit Index, dan RMS stat. Untuk mendapatkan model yang sesuai, maka kita harus menemukan suatu nilai yang SMR yang sesuai. Ya, kita akan back, terus kita calculate PLSM algorithm, kita start calculation, open report, model fit. Ya, ya, seperti ini akan tampak model fitnya, yaitu nilai SMR-nya adalah 0,131. Kita lihat model kita sesuai apa tidak. Nilai yang kita punya di sini SMR-nya adalah 0,131. Untuk memenuhi suatu nilai yakni SMR-nya harus di bawah 0, tidak boleh harus 0,08, di bawah 0,08, NFV-nya 0,90, 0,90, terus RMS-nya harus, ya, berarti hasil yang kita dapat ini sesuai. Karena sudah sesuai, maka kita akan pindahkan ini ke kertas kerja kita. Ya, setelah ini kita akan mengetahui bagaimana hubungan ini eh, mempunyai hubungan atau tidak. Kita akan kembali lagi, kita akan lihat apakah dari X1, X2, X3, dan ke X4 ini sama Y, apa punya hubungan langsung atau tidak. Untuk menghubungkan, kita klik Calculate. Biasanya kita menggunakan PLSM, kali ini untuk mengetahui hubungannya, kita akan klik bootstrapping. Di sini sampel kita hanya 20, maka kita akan pilih 50. Terus kita akan pilih complete rowernya. Kita akan pilih 50. Terus pada save resultnya kita akan pilih. Kemudian ini sudah sesuai dan kita akan klik Start Calculation. Kita akan melihat apakah hubungannya, apakah ada hubungan atau tidak.
Di sini kita akan lihat, untuk kita lihat, untuk melihat hubungan dan tidak hubungannya, kita akan mulai lihat dari path coverage. Kita akan lihat apakah kepemimpinan ini berhubungan dengan kinerja, terus kepemimpinan ini berhubungan tidak dengan lingkungan kerja, dan kepemimpinan berhubungan tidak dengan stres kerja, lingkungan kerja punya hubungan dengan eh, kinerja, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap stres kerja, dan stres kerja berpengaruh terhadap kinerja. Di sini kita lihat dari hasilnya, eh, untuk kepemimpinan dan kinerja nilainya 0,009 berarti punya hubungan. Sedangkan untuk kepemimpinan ke lingkungan kerja, eh, pengaruhnya berpengaruh langsung atau tidak. Nah, untuk kepemimpinan dan lingkungan kerja tidak menit. Kemudian eh, untuk lingkungan kerja dengan stres kerja mempunyai hubungan langsung. Iya, untuk mengingatkan kita, kita akan share screen lagi ini daftar hubungannya, dan kita akan uraikan pada kertas kerja kita. Oh, ini sudah seperti ini. Kita share screen. Ini akan kita uraikan pada kertas kerja hasil penelitian kita. Sudah kita copy ke kertas kerja kita. Iya, nanti kita akan cocokkan sesuai dengan referensi penilaian kita, dan kita akan uraikan ke kertas kerja kita. Seperti ini sudah kita uraikan sudah kita pindahkan ke kertas kerja kita. Ya, seperti ini. Dan dari hasil ini kita akan lihat untuk PET koefisien. Untuk mencari indeks atau hubungan yang berpengaruh langsung, kita akan lihat total indeks. Ya, total indeks ini kepemimpinan punya hubungan spesifik dengan kinerja kerja, terus kepemimpinan punya hubungan dengan stres kerja, dan lingkungan kerja dengan kinerja. Saya share screen, pindahkan ke kertas kerja. Ya, kemudian kita juga bisa melihat eh, spesifik indeks. Ya, spesifik indeks ini juga sudah terbaca nilai yang akan saya share screen dulu. Ini akan kita uraikan pada hasil
penelitian kita. Kita pindahkan dulu ke kertas kerja kita dan akan kita uraikan ke kertas kerja kita. Ya, teman-teman, seperti ini cara kita mengolah data dengan menggunakan Smart PLS versi 4. Eh, yang saya tampilkan ini adalah bagian dari tugas dari Ibu dosen pembimbing kita, Ibu dosen kami, Ibu Rindu, SKM MKes. Harapan saya semoga apa yang saya sajikan dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan eh, pengolahan datanya, eh, data penelitiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Rindu SKM MKes. Demikian penyajian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.